wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-18. Surat apa? Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-18. Ibu-ibu jamaah taklim An-Najwa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Meniti hidup di alam dunia ibarat seorang musafir yang menempuh satu perjalanan yang amat panjang, dan si musafir itu sendiri tidak tahu berapa lama dan berapa jarak waktu dan jarak tempuh yang harus dia tempuh. Ibu bisa bayangkan, bila ibu seorang diri melakukan perjalanan di tengah padang pasir, tidak ada yang menemani, suasana panas, tidak membawa bekal, minuman dan makanan, dan ibu menuju satu titik yang disebut kematian. Maka bayangkan Bu Ibu, kalau ada di tengah padang pasir sebuah pohon yang relatif rindang, kita akan istirahat, melepas letih, menempuh perjalanan hidup yang amat panjang. Maka orang Islam harus berteduh, karena berteduh di sini adalah saat untuk mengevaluasi sekaligus mengintrospeksi diri. Apakah jalan yang ditempuhnya itu sudah sesuai dengan kehendak yang memerintahkannya, atau dia berjalan tepuguh arah. Tepuguh arah. Pokoknya mah asal lempang we. Harek kemana tepaduli. Nah, untuk itu ilustrasi ini tentu saja menggambarkan perjalanan kehidupan kita di alam dunia. Ibu lahir atas izin Allah dari rahim ibu kita. Lalu kita besar bertahap, ada proses yang panjang. Ujung-ujungnya orang teh bakalan bertemu dengan yang kita tuju, nyaita Allah. Pertanyaannya, apakah ibu sudah menyiapkan bekal untuk menghadap Allah itu? Dan Allah menuntun kita hidup di alam dunia ini dengan pedoman supaya tidak nyasar. Apa Indonesianya nyasar? Tidak nyasar. Apa pedomannya? Al-Quran dan Sunnah. Inna hajal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Tuh, surat ke-17, surat Al-Isra atau surat Bani Israel
ayat 9 sampai ayat 10. Surat apa? Al-Isra. Ayat kasabraha? 9 sampai 10. Inna hajal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan kepada manusia di alam dunia sebagai pedoman hidup kita. Makanya Allah itu bertanggung jawab. Allah itu bertanggung jawab menciptakan kita, lalu agar kita selamat menuju Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, dari Allah menuju Allah. Semohon dilengkapi dengan petunjuk supaya tidak nyasar. Jadikan Quran sebagai pedoman hidup supaya engkau tahu mana jalan siratal mustaqim tenu mana. Di Quran diterangkan ka urang sadaya ngaratepoekeun. Dan ibu adalah orang-orang yang sedang mencari senter. Naon senter teh? Senter we. Senter beda dengan baterai. Senter mah aya baterean, baterai mah teh aya senteran begitu. Untuk kita melangkah jelas supaya puguh cek Allah teh. Lalu diterjemahkan dina hadis. Nah hadis nu mengurai teh dina tafsir Quran, hadis yang melengkapinya secara detail. Allah secara garis umum, Nabi mengurai secara detail. Ibu pada akhirnya akan mencapai titik akhir dari alus, gelis, denok, montok, gemoy ngahiji. Sudah nikah, hamil teh melendung beteung teh ngelahirkeun, langsung si beteung nu tadina kempleng teh jadi maju teu pararuguh, ngaplek, teu kapitaeun, teu ngabentuk, kolot, peot, maut. Ujungna mah Allahu Akbar. Asa kamari urang teh jadi gadis, sekarang sudah punya anak gadis. Itulah hidup. Nerelek. Apa Indonesianya nerelek? Nerelek. Satahun teh geuning singkat pisan. Asa kamari Idul Adha teh. Nembe kamari deui tos Idul Adha. Asa kamari ngebingbing haji teh. Jebret ayeuna haji deui. Setahun itu singkat. Maka ketika kita tidak memanfaatkan jatah kesempatan hidup itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kerugian demi kerugian yang akan ibu bapak rasakan. Saya sering katakan, kematian itu bukan akhir dari segala persoalan. Dari sebut, jadi kematian itu bukan akhir. Kematian itu justru awal dari berbagai persoalan. Maka keliru kalau ada orang yang memahami kalau dia itu liar, loba hutang, mitoha gering, salaki teu digawe, penghasilan teu aya, langsung bunuh diri. Katanya kalau sudah bunuh diri selesai masalah. Itu orang yang tidak dituntun oleh Islam. Keputusannya itu singkat. Tapi kalau ibu ngaji, ibu sering datang ke majelis taklim, bunuh diri itu termasuk cara manusia untuk kufur akidah.
Kalau kufur akidah itu setara dengan murtad, dan kematiannya itu dilaknat, di akhiratnya diazab. Walaupun dia pernah mengaku Islam dalam waktu yang lama, tapi kalau mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, sudah. Itu yang disebut su'ul khatimah. Kadeknya, ya ayah nus tukang anjuk ya. Ayah nus tukang anjuk. Tong dijawab. Karena sudah kaambe. Nusok nganjuk mah ciri dominan teh rada mengkerut kening teh. Sampai di mana bete? Man qatala nafsah bisai'in ujiba bihi biyaumil qiyamah khalidan mukhalladan biha abadan. Hadis rawahul Muslim. Siapa orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, maka penyebab kematiannya akan menjadi azab untuknya di akhirat nanti. Minum racun, mautna bunuh diri minum racun, racunna kacanda ke akhirat. Di neraka diuyuk teureun-eureun eta racun. Bukan masalah minumnya, tapi saat dia minum lalu sakarat terjadi, itu yang menyakitkan. Kematian karena sebab bunuh diri itu sangat menyakitkan. Bu, seumur-umur saya nembe minggu kamari kuring ngalaman. Lain ngalaman sakarat. Ngalaman kerongkongan tersendat. Dongeng nakiyo. Saya ditugaskan khutbah nikah mewakili keluarga. Lalu ngadoa jadi saksi opat. Tapi anger amplop nama hiji. Tugas nama opat. Ngan pernah saya di TSM dulu ditugaskan jadi khatib, korinya tidak datang, kuring ngaji. Tapi anger we. Saya dari jam 6:30 hadir karena janjinya 7:30 akan berlangsung acara. Dak itu teh orang Indonesia mah sok rada berubah wae. Kuring can sarapan. Ngadagoan waktu dahar jam 12. Jadi kata orang Sunda mah apa itu ya? Salatri. Saya mengalami salatri itu. Aduh, gening ieu nu disebut salatri teh. Dahar terlambat. Ke warung rada jauh dah di tengah-tengah sana sawah, di tengah-tengah perguruan. Jadi di universitas di gedungnya itu. Jadi lamun arek keluar teh kudu make mobil deui. Koream kan itu. Lalu masuk jam makan, saya mah nunggu MC mengatakan silakan undangan menikmati jamuan. Abdi mangges nangtung hareupeun piring. Untuk apa? Daripada kuring nongeng. Saya bilang ke MC, jangan panggil saya untuk foto bersama, kuring geus lapari. Jebret kuring teh ngambil nasi dan masih ada sistem tidak boleh ngambil sendiri. Jadi disungguhan saya, akasallah arek sakumaha oge, ganjang-ganjang. Diberi segala macam. Saking pula para belewek. Ditakdirkan, ya mah ditakdirkan ya. Sayurna teu karasa. Tekarasa uyah dak teu aya, juga cai we. Tapi da anu keur lapar mah belewek we. Yang menjadi persoalan ada daging gepuk,
digegel-gegel teu daek wae. Duka kumaha nyeuna eta teh. Digegel teu beak-beak. Sangu abus si daging mah aya keneh. Ieu pengalaman. Geus tilu senok eta si sangu abus, daging mah can ditelen-telen. Dina hiji saat kuring teh meureun kagok blewek bae ditelen. Ternyata nyangsang. Si gepuk teh nyangsang. Ditambah di sabelah aya nu ngajak ngadongeng. Ieu teh paten ku maulana muhuguk. Langsung abdi teh nutup mulut keluar. Siga hayam ngadahar karet. Seumur-umur sigana kitu sakaratul maut. Ada berlangsung 35 menit itu teh. Saya langsung kekituan sorangan. Alhamdulillah keluar eta si gepuk. Tinjak ku abdi teh. Da keheula tuh. Geus hese digegel membuat saya tersendak. Ibu, orang yang sakarat itu menyakitkan kalau sakaratnya itu dibenci oleh Allah. Yang bunuh diri itu kematiannya yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuku azabal harik. Ini kebetulan aya ustad nu paham ilmu kesehatan. Katanya kalau aya gepuk di dia, da kuring badan apa aja, bingung yang ngeluarkeunana. Akhirnya saya temukan jawabannya di itu lain digebuk-gebuk ieu. Jadi ditekan di atas pusat gitu cenah, tapi tadi dipraktekeun. Tapi kuring mah kekituan we sorangan. Oh nulung. Jadi intinya nih ya dari pengalaman saya, jangan pernah makan sambil ngobrol. Gitu we lah. Pokokna mah lamun urang keur dahar aya nu ngajak kadongeng, pambilayanan. Pan sok aya jelema dahar bari ngadongeng li. Eta keselek. Ieu mah ku gepuk teh. Gepukna setengah. Lain hiji, lamun ke hiji mah kabayang. Ieu mah setengah ge geus kitu kuring teh. Nah, Ibu, orang-orang yang matinya dilaknat oleh Allah itu kematiannya itu menyakitkan. Dipukuli punggungnya, dipukuli wajahnya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukul mukanya, dipukul punggungnya. Ini goib. Tapi yang mengalami kematian itu dia diberi kemampuan oleh Allah menyaksikan kehadiran malaikatul maut. Jadi di hiji saat ibu kuring bakalan ningali malaikatul maut. Di saat ruh urang teh bade dipisahkeun tina jasad. Ini Qur'annya jelas. Surat Al-An'am ayat 93. Surat Al-An'am itu surat ke-6. Semohon. Lalu yang kedua surat Al-Anfal ayat 50. Surat ke-8 ayat 50. Engke ibu catat heula di dieu, ke di bumi dibuka. Walau taro ijiz zalimuna fi gomaratil maut. Sekiranya engkau Muhammad bisa menyaksikan kehadiran malaikatul maut wal malaikatu, hadir ia bentuk jamak dari malakut, wal malaikatu, dan malaikat jumlahnya telewiti hiji. Waktu kita sakarat nanti malaikat yang hadir itu jumlahnya lebih dari 1.
Berapa jumlah pastinya hanya Allah yang tahu. Jakuring gecan nyaksian. Ibu nanti akan mengiyakan kata-kata saya. Di saat sakarat sok gerak. Silakan ibu WA abdi leres gini gitu. Lalu malaikat itu dari lawang panto sudah nampak. Saya mengalami itu waktu menuntun juragan di Ciwidey, orang terkaya. Jangan tanya siapa namanya. Sawahna di mana-mana, kebonna balongna di mana-mana, dugikeun istrina di mana-mana. Sumohun sanes ngabohong, istrina di mana-mana. Juragan teh lamun ka mana-mana mawa tongkat, aya ajudan 2-3 urang jeung supir. Lamun ningali sawah alus ku tongkatna, eta sawah alus kudu beunang. Eta balong alus caina tongkatna kieu kudu beunang. Sedang jalan di mobil ada perempuan cantik, eta alus kudu beunang. Sumuhun dongengna kitu. Pas bagi waris teh anaknya 41 orang. Ngariung kabeh, tapi nu maot aya 12. Kuring nu ngabing-bing bagi warisna. Di saat si juragan itu sakaratul maut berteriak, "Nyai, eta di lawang panto saha nyai?" Dia tidak mau kehadiran saya, tidak mau. Dia saha ka abdi teh. Ka anakna nu menjawab, "Ieu Tengku Maulana ti Bandung." Arek naon? Nya bade ngadoakeun bapa. Teu butuh. Ka kuring teh kitu, teu butuh. Nyeri hati mah. Ongkoh kuring diprogikeun ku anakna, tapi nu didatangan teu butuh. Saya bilang keun bae, biar saya tunggu di ruang tamu. Tapi waktu saya tinggalkan dia menjerit, "Nyai, di lawang panto eta saha nyai?" Eta anakna culang cileung sadayana. Dia tidak paham. Saya mah mengerti. Sigana, ya mas sigana ya. Sigana, malaikatul maut sudah datang dan diperlihatkan. Ini ngagorowoh model itu. Akhirnya saya diminta oleh anak-anaknya, "Pak, bantuan Pak." Langsung saya pelong eta jelema teh. Eta jelema teh melong deui. Akhirnya Pak pelong. Saya baru mau baca doa Allahumma ahyihi, baru mau membaca doa itu. Eta jalmi seperti orang kesetrum, ngegerjet, kaki nanti merengkung kieu. Tahu begini kakinya, si jari-jari kakinya begini. Lalu matanya itu terbuka, mulutnya membuka lebar, dan akhirnya siga jalmi mendengkur panjang. Oh, ternyata nudoraka mah ruhna teh keluar ti rongga mulut. Seperti Firaun itu keluarnya ti rongga mulut. Kenapa dari rongga mulut orang durhaka? Karena dia tidak siap menghadapi kematian. Sebelum dia menghembuskan napas atau ditarik ruhnya, sudah dilihatkan ku malaikat di sebelah kiri. Nah, ini rahasia ya, tidak semua orang saya beritahu. Jadi ayam malaikat yang berdiri di sebelah kiri memperlihatkan melalui sayapnya berbagai apa yang dia kerjakan selama hidupnya. Nerelet. Dia itu ekspresinya berubah. Dan pemandangan neraka tempat tinggalnya diperlihatkan. Ia mah bilih, ia udah berjantan engke dibuktikan. Makanan udoraka, maaf, upami mau teh rada dengdek seetik ka kiri. Gitu. Kenapa dengdek ka kiri? Karena melong, ningal proyektor. Rada dengdek mulutna calangan. Kenapa calangan?
ruhnya dicabut dari rongga mulut karena dia tidak siap mati, maka malaikat memasukkan sayapnya dan ruh yang disembunyikan di bawah lambungnya itu dicekek, didudut paksa. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa si lain. Al yauma tujzauna azabal hun, hari ini rasakan azab Allah yang membakar. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena engkau waktu hidup di dunia selalu berucap menghina agama Allah. Nah, sekarang di medsos nih ada yang namanya Mbah Gupron atau Mama Gupron. Ini sedang ramai nih, yang mengklaim dirinya bisa ngobrol dengan binatang-binatang, bisa ngobrol dengan bidadari, bisa ngobrol dengan malaikat pencabut nyawa, dan dia menjaminkan diri jadi penjaga gawang di neraka. Kalau nanti ibu katanya ini, kalau ditanya di alam kubur, man rabbuka, jawab saja Gufron, Gufron. Ya jelema liur, tapi kontennya merusak akidah. Dan ini musuh-musuh Islam bersembunyi di balik Islam untuk menghancurkan akidah umat Islam. Diantep we kedana MU kita kudu gancang gitu. Jelema gering tong diantep. Semohon tah nu kararieu engke antosan mautna. Dia dipukuli mukanya, dipukuli punggungna. Tah nu di Ciwidey teh waktu meninggal dunia dahsyat, kuringnya sian pisan waktu rohna keluar kerep. Betapa dahsyatnya ekspresi yang dia perlihatkan. Da kuring mah paling resep nuntun jalmi sakarat, dan saya senang melihat ekspresi orang yang akan meninggal jadi bahan dakwah. Da kuring mah resep ningali mayit ge tileutik keneh kuring mah. Dapun aki teh guru ngaji, lamun anu maot ku aki di mandian, kuring tos diajar, jang eta cai baka dieu, jang eta pangsiukna ka dieukeun, eta lap kaki mayit, diajarna kitu baheula mah. Yang tadina sieun jadi setengah sieun, setengah sieun, sepertiga sieun, seperempat, jadi wani kuring teh. Jadi lamun ningali mayit teh dipelong ku abdi teh. Belum. Ibu. Jadi kata Nabi, orang yang sekarat itu seperti orang hidup dikuliti dari kulit kening sampai kulit telapak kaki. Nyeri, perih, ngahiji. Eta yang namanya urat-uratnya paregat. Sakitnya luar biasa. Dan orang yang durhaka, kematiannya penuh hina. Oleh karenanya ibu-ibu, kade-kade ya, orang teh mualami di dunia teh aya titik akhir yang disebut kematian, dan kematian ini harus kita siapkan bekalnya agar kita bisa mencapai derajat kematian yang husnul khatimah. Ibu hayang husnul khatimah? Sekarang saatnya siapkan bekal. Selagi masih ada waktu, apa yang harus kita lakukan supaya husnul khatimah teh? Ya, salah satu ayat dalam surat Al-Munafikun, surat ke-63, ayatnya poho deui, ada ungkapan orang yang durhaka, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau bisa jangan sekarang kau cabut nyawaku, aku belum siap mati ya Allah. Aku minta waktu beberapa saat lagi untuk kugunakan melakukan amal soleh dan sodakoh. Jadi ingin bersodakoh dan beramal soleh. Nah, jadi poinnya saya temukan beberapa ayat nu doraka waktu pada dicabut rohna minta ditambah jatah umur, dan dia ingin memanfaatkan
tambahan umurnya itu untuk sodako dan beramal soleh. Orang yang di neraka itu menjerit, Rabbana parji'na wasami'na na'mal kuna na'mal. Tuhan, kami telah melihat dan mendengar orang-orang di neraka ini. Kembalikan kami ke alam dunia untuk melakukan amal yang berbeda dengan amal yang dulu. Ternyata amalan yang paling strategis untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, sodakoh dan amal soleh. Jadi sodakoh itu spesial. Di zaman Nabi belum ada dokter spesialis. Kalau ada yang sakit tidak selesai penyelesaian, datang kepada Nabi, Nabi hanya berucap tasodak, sodakohlah kamu. Jadi dengan sodakoh itulah yang membuat orang itu barokah, sehat dan selamat dunia akhirat. Ta'ayna kumacarana, mumpung ibu can sakarat, sing seueur entong hara. Ibu punya uang 50.000. Di sebelah ibu ada tukang kupat tahu, ada tukang mie kocok. So di sebelah kanana ayah kencleng. Ibu abuskeun ka kencleng atau ke kupat tahu jeung mie kocok? Bagi dua, benar. Dina praktek nama moal. Paling gak kencleng mah pamulangan. Leres gitu? Kalau kita paham nya atur-atur we lah. Beteung jalan dahar mie kocok. Kencleng abuskeun. Tak kitu. Ngarasa imbang leres? Tapi makan itu jangan terlalu banyak kade. Ngukur diri jeung ngukur umur. Jangan umur 80 tahun, hayo mie kocok 2 mangkok. Mencret. Semohon. Yang paling baik kata Nabi, nahnu kaumun la taqulu hatta najua wa ija akalna la nasba'u. Kami adalah umat makan di saat merasa lapar, berhenti makan sebelum kekenyangan. Kade terjemahannya sebelum bukan berhenti makan sebelum kenyang. Dahar mah kudu wareg nu teu meunang kewargan. Sumohon tong siga abdi kamari tah. Terlalu nafsu saking kulaparna nasina saeutik ngan eta-eta si gepukna tah. Penyebabna masih gepuk tah. Jadi abdi mah trauma ka gepuk teh. Sampai di mana gitu? Sodako, sanes gepuk, sodako. Kalau ada kencleng, isian. Ayah kencleng, isian. Aduh, mangkaning ye ker ongkos angkot, ye ker baso. Kencleng heula-heulakeun. Atur-atur supaya baso jalan kencleng. Tapi pengalaman saya jadi khotib sholat Jumat, itu kencleng di mana-mana unggal masjid kalau diedarkan ngan seukur lelempangan. Pelong, cekel, pindahkeun. Pelong, cekel, pindahkeun. Eta kencleng tipayun dugikeun ka tukang lelempangan. Eta pengurus masjid dugikeun musyawarah. Kunaon ye kencleng teh kosong wae. Maka diambil ide, sudah kita buat kencleng berupa pasaran peranti ngagotong mayit. Dia pesen di satu tempat, sok pangieunkeun kencleng keur ngagotong mayit. Ditulis innalillahi wa inna anger. Kalau kan dipakai uli, lalu bangan keneh tapi. Datang saya khutbah di tempat itu, ngumahakeun eta pengurus masjid. Ustaz, ieu teh kumaha?
kenceleng teh geus disulap jadi tempat ngagotong maida anger kosong. Ye, lamun nyeun kenceleng entong kikituan. Bikin kenceleng yang transparan. Ngarakat tingali mana nu nyekel wungkul, mana nu isian. Langsung diganti. Ieu deui kenceleng. Teu aya tulisan. Jadi kosong saja, bersih seperti bening saja. Nah, dari sejenis bukan kaca. Nu kitulah pokoknya. Alhamdulillah aya pengaruhna. Jadi ketingali. Nu arek ngabuskeun duit 2000 ge eraeun. Aduh ketingali ku batur. Keun bae lah ngadidik. Yeuh sing seueur sedekahnya. Bu, sodakoh sekali lagi. Banyak orang yang tidak tahu kenapa Nabi kalau ada yang sakit tidak sembuh-sembuh dianjurkan untuk sodakoh. Boleh jadi hartamu ada yang kotor dan engkau belum bersihkan. Jadi makanan yang kita makan terkontaminasi dari cara perolehan yang tidak sesuai dengan syariat, membuat penyakit menumpuk. Makanya Islam mengatur dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah dan seterusnya. Semohon ibu kalau ingin awet muda tahajud. Selain sedekah tahajud ibu. Da zaman baheula kiai-kiai 90 tahun gagah. Wajahna seger. Karena setiap jam 3 ngeum di walungan. Jam 3 subuh ngeum. Santri nurutan. Pas ngeum gering. Nuhun ka alamat. Hari keur pemula mah gering. Kiai mah geus bertahap, ada proses. Masukin kaki dulu cek kiai teh. 5 menit di kaki keum heula. Turun ka lutut. Turun deui. Nagok, keub, jadi ada proses, jadi seger. Ibu dapat daging kurban tuh supaya awet, pan disimpan di freezer. Makanya awak kurang lamun awet, simpan. Keub ibu, keub. Ai santri manurutan kiai, teu make ilmu main ngeueum we. Nagok lila. Sampai di mana bete? Sedekah. Nanti ada sunduk beredar isian. Tong culang cilem. Da urang maloba culang cilem. Siga dongkot nyang ngambil tas itu. Lila ngambil itu. Niatkeun setiap hadir di majelis taklim, niatkeun ini alokasikan buat sedekah, gitu ibu. Tidak ada rumus orang yang sedekah itu sengsara. Dan kalau ibu ingin glowing, tahajud, mumpung hidup kene tahajud, sedekah jalan, tahajud jalan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Diangkat derajatna. Sok gerak buktikeun. Semohon kuring ya pengalaman kuring ya. Bu. Hidup kene. Ya. Kalau kita ikhlas melakukan apapun, lalu kita istiqomah dina tahajud, diangkat derajat, di dunia diangkat, di akhirat diangkat. Makanya ibu amalkeun tahajud teh. Saya diundang gubernur ceramah zaman Pak Dani Setiawan, gantiku akhir, alhamdulillah ada ruang diundang ceramah juga. Duduk bersama, tuh diangkat derajat kan. Semohon diundang ke Kapolda, duduk bareng, tekudu jadi polisi kuring mah. Semohon
Inilah acara yang ditunggu-tunggu itu. Lamun kuring bade pidato cek CMC teh, inilah acara yang ditunggu-tunggu. Berarti Pak Kapolda mah teh ditunggu. Kuring dah. Tahu Ibu Ria Mijat Ria Kudu, mantan Menteri Pertahanan Keamanan Indonesia, eta mah seurina hese. Teu bisa seuri sepintas mah. Dina hiji saat Bintal Kemenhan duka kumaha ngulem abdi, ditelepon abdi, ngadek-dek abdi teh. Ini rekomendasi dari mana? Tahu dari siapa? Oh, kami sudah kontak koordinasi dengan Pangdam. Jadi saat kami berniat mengundang Bapak, jemputnya jam 2 putih. Pan lebih ngedek deh. Bisa diculik kuring. Bari culang cilung. Awak garade kolonel wungkul. Waduh, mangkaning keur uslub newa kiai. Abdi maca doa, ya Allah, tawakal ila Allah. Kapa majikan ge biasana tara meluk-meluk. Bisi terbalik. Bisi terbalik deui. Gabruk ning akan bari angkat salah jam 2 tuh. Ternyata saya harus nginep dulu. Da tentara mah kitu, Ibu. Tapi ketika selesai salat subuh, selesai sarapan langsung, waduh pakai poreder. Saya duduk di mobil sedan khusus, di depan poreder PM Unggul 2. Oh, Jakarta. Sigana aing jadi Jokowi ini. Iya rasanya jadi presiden. Ka bawah, ka awak. Eta jelemanya sagala nage kapangaruhan ku lingkungan. Dijemput make poreder, di depan ada ajudan. Wah, kuring teh ngadadak si abak kan main. Kan untung teh nu ningali gitu loh. Tapi abis sadar, abdi teh lain naon-naon turun. Itu pengaruh dunia teh. Selesai disambut masuk ruang tamu, langsung diperkenalkan, Pak Menteri, ini Pak Kiai dari Bandung. Oh iya, teu seuri-seuri acan. Jero hate kesia. Jero hate ieu mah kesia. Data kadenge di jero hate mah. Langsung saya diberi durasi 30 menit. Sok bayangkeun. Jauh-jauh di Bandung, di Jakarta 30 menit. Arek ngadongeng naon sok. Barisan pertama sampai kelima Jenderal bintang 3, bintang 2, bintang 1. Terakhir teh kolonel, baru sipil. Pegawai sipilna pinuh di aula teh. Langsung saya naik ke panggung untuk menyampaikan dakwah saya. Masya Allah. Saya biasa rileks jam seuteuk ngabodor. Ngabodor di itu mah hese. Pan kudu make bahasa Indonesia. Di Bandung mah ngeunah ngabodor teh. Di itu mah kudu bener-bener, tapi kuring bismillah saja. Eta paria mijat dia kudu teh seurina teh make beuteung. Tidak pakai wajah, make beuteung. Cek kuring teh nah ya teh seuri teh. Kacai anjeunna teh kacai. Beser. Diuk deui. Tapi puncak-puncaknya tungtungnya bisa senyum. Sampai ajudan yang jemput saya baru sekarang, Pak. Lihat Pak Ria Mijat Ria Kudu bisa senyum begitu. Jero hate cek aing oge.
Selesai ceramah kuring digabruk, bro. Nuhun cenah, bahasa usunana mah nuhun. Ini mana si Pandi sini. Tolong minta nomor kiai ini. Begitu. Jero hati teh cek aing sih. Langsung tahun depan diundang deui. 3 kali diundang teh. Zaman Prabowo jadi menteri gak pengganti Riamija Triakudu diundang jero hate panggih ya jeung Prabowo. Diundang deui. Teu hadir. Da Prabowo natara ngaji sigana. Kalaka dirjena, sekjena nu hadir teh. Kitu Ibu, derajat ku tahajud mah derajat Ibu. Tapi tetap jangan rubah jati diri. Jangan sampai kalau kita sudah oleh Allah diberi kesempatan ceramah di lingkungan kementerian lalu merubah sikap, henteu kuring mah. Tiba heula kuring mah. Diundang cukup WA, sabar menanti. Model telis ngundang abdi WA, tidak perlu telepon WA, sabar menanti. Nanti sudah di rumah buka handphone, ngundang tingali agenda gitu. Tidak seperti sekarang kan banyak mau balik nu teu balik. Maka manajemen kalau ngundang CEO manajer aturan tinggi mana uang muka sekian. Kalau tidak jadi batal uang mukanya hangus. Kalau ngejemput minimal mobil Innova. Kalau tidur di hotel bintang 4. Masya Allah. Da kuring mah teu kikituan. Tidak pakai manajer telis kuring mah. Kang teu make manajer. WA. Sabar menanti. Itu. Istiqomah. Tong abong-abong hirup teh. Semohon. Banyak yang datang. Orang Ciamis kersa Pak Jengan ceramah ke Ciamis, jangankan ke Ciamis, ka Cipait mangga. Nah, iya orang lembur teh. Nyarios kieu. Hatur punten. Aduh, bahasanya tuh bahasa tinggi lah. Saya tidak bisa hafalkan. Apa ya? Pokoknya luar biasa kalimatnya teh. Ieu bade tumaros. Ari kapalahna kedah sabaraha. Maksudna hodorna sabaraha. Saya di satu sisi tersinggung, di sisi yang sama resep oge. Saya bilang begini, iya Pak, tong turas taros nukarar itu. Saya bukan penyanyi dangdut, saya bukan dalang. Sok jemput saja. Kalau masalah oleh-oleh, kuring mah wani kuring mah. Di Ciamis naon oleh-olehna wani kuring mah. Da lantaran kuring mah resep oleh-oleh khas daerah. Tapi urusan honor mah jangan. Bisi urang teu meunang naon-naon di akhirat. Kadua ilmu urang dicabut ku Allah. Allah mencabut ilmu dari seorang ulama itu banyak jalan. Dibuat dia malas membaca, malas menyimak. Itu cara Allah mengurangi ilmu, dicabut ilmu nata. Makanya kedah pasrah ikhlas. Jadi ngundang mah tong tu nyatanya nukarar itu. Ngundang mah kudu ngarti. Ya kudu ngarti we. Da Ustaz mah moal gitu, kudu ngarti. Apa sih kepentingannya yang undang kudu nanya kedah sabaraha? Naon kepentinganana? Kudu ngarti we. Pancena kudu ikhlas Ustaz mah. Ustaz mah ngerti, ikhlas teh ngarti. Guru ngaji teh pulpen, spidol, kapur eta teh cukup ku ikhlas. Meuli kapur ku duit. Tapi kan orang sekarang mah ikhlas itu identik dengan gratis. Terus itu dapuri ge ikhlas we ceramah ke mana-mana ge. Bumbulang tahu Bumbulang? Bumbulang Pangalengan Cisewu langsung ke kiri blecet pakai jeng Bumbulang tuh. Sampai pulang menjelang subuh kuring teh.
Menang oleh-oleh hayam hirup. Ayamlah hirup. Bunyi we kukuruyuk. Kuring tunuh. Yalah mana peso ban pencit ya. Ngalaman gitu. Intina ibu sadaya nu mugia sing kengeng ridha Allah. Jangan biarkan jatah hidup berlalu tanpa nuansa ibadah. Selagi sempat, mari kita banyak ibadah supaya kita bisa mencapai derajat husnul kematian yang penuh kasih sayang Allah, kematian yang menyenangkan kita dunia dan akhirat. Tasaki wehela. Saya banyak pidato dan ini caina heran. Iya, sambil dibuka tanya jawab, kita persilakan sunduk untuk bergerak. Enggak Ibu, ada yang mau bertanya? Berapa? Silakan yang bertanya untuk ngacungkan yang bab kematian, bab amal soleh. Ya silakan Ibu. Bangga Bunda, sambil pertanyaan ada sunduk yang mengalir. Insya Allah ini semua untuk dakwah Panti Tahfidz Najwa dan juga untuk majelis taklim Najwa. Terima kasih sebelumnya. Bangga Bu. Silakan. Sarang Ibu saha? Sarang Ibu Popi. Popi. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma mau menanyakan Pak, Bapak kan pernah melihat berbagai macam cara kematian. Ya, saya pernah mengantar kematian anak saya Pak. Usia berapa tahun Ibu? 25 tahun 11 hari Pak. Sumohon. Karena sakit apa itu? Karena sakitnya cuma 2 minggu. Lalu ketika dia pulang, saya yang mengantarkannya Pak. Sumohon. Dia pulang itu dalam keadaan tidur, dan kata Ustaz, dia sudah pulang Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepalanya menghadap ke kanan. Sumohon. Pulangnya dalam keadaan tidur. Sumohon. Pulang seperti apakah ini Pak? Insyaallah. Atur nuhun Bu Popi. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada dasarnya Nabi mengajarkan kepada kita, jika seorang muslim meninggal dunia, orang Islam harus berbaik sangka. Dan itu prinsip dasar. Di saat putra tercinta Pak Ridwan Kamil meninggal dunia, beliau dalam keadaan sedih di rumah dinasnya. Di mana rumah dinasnya? Di daerah mana? Cicendo. Itu dialog. Ustaz, ieu kunaon Ariel teh wajana bet dengdek ka kanan wae. Jadi diluruskan balik deui. Itu mafhum mukhalafah dari kematian orang yang durhaka. Janten kieu Ibu. Waktu prosesi pelepasan ruh itu malaikat hadir dalam jumlah yang tidak terbilang, lalu mereka membagi tugas. Yang pertama ada yang tugas mendorong ruh dari telapak kaki hingga lutut, hingga pusat, hingga perut, sampai naik ke dada, sampai ke tenggorokan, sampai keluar. Kalau yang soleh keluar nanti ubun-ubun. Ubun-ubun itu kepala paling atas, ruh itu keluar di sini. Itu ada petugas malaikatnya. Namun sebelum ruh keluar bersamaan untuk mengurangi rasa dahsyatnya sakaratul maut, maka Allah memberi berbagai cara untuk meringankan itu. Satu, malaikat senyum kepada kita, senyum. Maka kalau senyum itu akan mengurangi sakit. Kedua, lembut, tidak kasar malaikatnya itu. Ketiga, ada yang berdiri di sebelah kanan. Janten si malaikatul maut aya nu bertugas berdiri di sebelah kanan,
lalu memperlihatkan tempat tinggal kita di akhirat. Dan itulah pemandangan tempat tinggal kita di akhirat itu alam surga. Jadi aroma surganya tercium oleh kita. Lalu di antara ada yang menerangkan bagian calon pasangan hidup itu diperlihatkan. Lalu dia menggupai-gupai. Apa itu menggupai-gupai? Melambai-lambai. Hei Tengku Maulana, kadieu. Itu bari si calon pamajikan teh yang dijanjikan Allah tidak terbilang. Ada dalam hadis 72 wanita kalau laki-laki, kalau ibu meninggal 72 perjaka. Kasep nate nate teureun-eureun kasep saking ku kasepna eta teh diwakili oleh satu, lalu nampakna kasep. Ini cara Allah mengurangi dasarnya sakaratul maut. Jadi orang yang soleh mah rada dengdek ke kanan, rada dengdek kade, dan itu tidak bisa direkayasa. Jangan sampai ada orang yang durhaka, tukang maksiat, tukang zina, pasakarat nguping ceramah heula kieu langsung we dengdek ke kanan. Oh malaikat dipalitekeun deui ka dieu sia mah. Moal bisa kumaha perbuatan amal-amal urang. Insya Allah ibu eta murang kali teh insya Allah diberikan kenikmatan di waktu sakarat. Dan jangan dipaksa untuk lurus, kena antem. Kalau ada yang meninggal dunia kakinya waktu sakit lututnya kitu tah, model nini kan sok aya kitu tah. Tidak perlu kalau sudah jadi mayit ditarik cekel bertuk teu meunang. Kesini teh nyeri. Biarkan, tidak boleh tidak beradab. Menyikapi mayit itu harus lembut. Harus lembut. Ini maksudnya apa? Bukan eta mayit merasakan sakit, tapi perlakukanlah hormat jenazah sesama kita. Sakitunya punya, insya Allah. Saya doakan almarhum putra ibu sing dimuliakan di alam kubur. Makanya siapkan da urang ge bakalan nyusul. Bu, ibu nu baju oranye siapkan bekal. Da ibu mati tadi sehingga nu murungkut serintus. Makanya sedekah bu, sedekah. Kongkorong tuh, kongkorong. Entong disimpan wae kongkorong. Berlian entong disimpan wae. Dipakai dina ondangan. Pamer ka batur. Berat eta nu pamer gitu teh. Pamer terus karena harta, hari zakat henteu, sedekah henteu. Engke eta teh jadi baju tah. Jadi baju penghuni neraka nu sok pamer wae tah. Sedekah. Pengkorong segede rantai sedekahkeun, bersihan jakatna. Oh, kalau ibu meninggal tuh suang segede ban bemo kagotong teh ditinggalkeun. Berlian tuh tinggalkeun. Komo tara di jakatan mah ditumpuk ku Allah di akhirat, digodok ku Allah, lumer jadi cai tah. Langsung diberikan di kening dan tengkukna. Hakan kusia. Itu bahasa kasarnya gitu. Hakan kusia. Nu baheula disumput-sumput ku anjeun. Dipake paling dina ondangan wungkul. Beres di ondangan simpen deui. Tak kitu. Semuhun. Sok saha deui? Enggak. So, Dua lagi Ustaz? dua deui. Enggak. Yang belakang ada yang mau? Enggak. Oh, so. Eta gala tanu dulu ketala ta. Nah, itu adalah kadang menentukan. Sumuhun, mohon kan untuk Assalamualaikum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Mau tanya, saya kan punya teman, terus temannya lagi tuh kelihatannya mah sehat, emang sehat. Kata teman saya teh kurang apa gitu, cakep, punya pendidikan, terus kerjanya bagus, terus hubungan dengan sosial tuh bisa ngomongnya, terus dekat sama keluarga karyawannya. Tapi dia tuh merasa kesepian gitu, sampai akhirnya tuh
masuk rumah sakit jiwa. Semua. Terus di rumah sakit jiwa tuh dia teh bunuh diri gitu. Belum apa? Bunuh diri, Oh, bunuh gantung diri gitu. Di rumah sakit jiwa. Laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Terus kan kalau dia tuh masuk rumah sakit jiwa tuh dinyatakan dia tuh gila. Kan kalau gila tuh berarti dia tuh hilang akal gitu. Terus dia tuh bunuh diri tuh apakah dia seperti yang diceritakan Ustadz, dia ingkar kepada Allah gitu atau gimana gitu? Terima kasih Ustadz. Pada prinsipnya begini, menilai seseorang jangan dari tampilan. Tampilan itu bukan jaminan. Siganu oon tapi jahat. Pan ayat ini ayat. Siganu jujur padahal mah tukang bohong. Ayo dah ayat dah. Nuker manggung ayo dah. Ya punya? Itu pun demikian. Siga nu bagja, siga nu ngarti, siga nu bager, siga. Ari siga mah cantang tu. Siga nu kasep tu. Siga nu gelis tu. Siga nu benghar tu. Siga nu gelo tu. Siga nu cager cantang tu. Dia tu kamu pelasuh. Cuma kulitnya saja, jiwanya kosong. Dan orang yang jiwanya kosong, wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton fa innahu lahu qarin. Siapa orang yang jauh dari bimbingan agama Allah, satu, Allah akan meninggalkan orang itu. Dua, Allah akan membiarkan orang ini disetir hidupnya oleh setan bangsa jin nu aya di awakna. Dan ketiga, Allah membiarkan orang ini hidupnya tersesat. Jadi kamu plase kalau dia itu seperti bahagia. Kalau dia suka ngaji, suka taat ibadah ke Allah, dekat ke ulama, sering menghadiri majelis taklim, insya Allah senyumnya senyum murni, bahagianya bahagia murni. Tapi kalau dia jauh dari agama Allah, pasti kering hidupnya. Depresi itu bukan gelo. Ada jamaah saya di Banjaran, ketika nikah, saya khutbah nikah, dia senyum, bahkan tidak tahan mendengar gurauan saya, sampai dia tertawa. Pas hajat ngamuk, kunaon bet ngamuk, ya orang Sunda kudu make bet, kunaon bet ngamuk, sok teu make bet teu genangan. Ternyata ada persoalan. Yang jadi wali bapak kandungnya, tapi yang duduk di kursi pelaminan ibu tiri. Karena bapaknya cerai jeung indung kandungna. Si anak nate bersikeras pokoknya manu calik di pelaminan kedah si ibu nu ngalahirkeun abdi. Eta si bapakna teu bisa memenuhi permintaan anakna. Karena dia kalah dalam artian ditekan oleh istri keduanya. Pokoknya mamah dumanggung cek si pamajikan kedua. Terjadi pergelutan batin. Anak itu seperti biasa, padahal luar biasa jiwana. Hancur. Setiap diskusi dengan bapaknya selalu dikat. Tong loba omong. Padahal duit nikahna, hajatan duit menangumpulkan anakna nabung. Tapi bapaknya otoriter dan disetir ku pamajikan nu kadua. Mending lamun pamajikan kaduana leuwih alus segala-galana. Mending. Saya juga bilang waktu khutbah nikah habis sudah dapat masukan, jebret tembakannya bapakna teh. Bapakna teh kikieuan we teh kakina teh. Karena saya tahu dia anak ini menderita. Benar saja. Itu bukan kemasukan juri, bukan gelo, ekspresi tekanan jiwa yang begitu dahsyat. Jadi ibu yang bunuh diri itu nampaknya selama hidup ini dia kosong jiwanya dari pemahaman agama, kurang berinteraksi dengan ulama. Kalau kita sering dekat dengan ulama, sering ngobrol, diskusi, akan menjadi optimis dalam meniti hidup.
Begitu ibu. Jadi tetap eta nu maut eta teh celaka. Khalidan mukhaladan fiha abadan. Di nerakana seumur-umur. Moal ditulungan ku Allah. Makanya ibu lamun lieur, jangar, kade entong melong ka begot. Melongna kada ka ustad. Maksud abdi lain melong kieu. Dongeng. Saya khutbah Jumat kemarin. Selesai khutbah, DKM ngobrol. Pak Kiai, barangkali punya anak buah, santri, usianya bolehlah 30 tahun. Aya naon ieu teh? Ya aya karyawati umur 28 tahun, S2 dari ITB, belum nikah Pak Kiai. Hoyongna manu soleh, jero hate eta teh aing. Jero hate, teu kadenge. Karena dia belum nikah usia 28, tapi dia rindu kehadiran imam yang paham agama. Tah eta alusna kitu, kudu kitu ibu. Bisi di dia aya jahe, mimpi, jangan hayang beunghar. Bukan jaminan beunghar mah, iman. Jadi carilah yang soleh, tapi soleh nage kudu bener. Untuk soleh kumpul kadolengan nafkah gitu. Silakan ibu terakhir. Ibu nomor 2 siapa namanya? Ayun. Duh eta naminya. Ayun. Semohon. Nama saya Ibu Siti, Ustaz. Siti saja? Siti Saidah. Siti Saidah. Kumaha Ibu Siti? Gini Ustaz, saya mau bertanya, apakah calon jenazah ya Ustaz ya, calon mayat, jika sedang mengalami sakaratul maut, setan masih bisa menggoda supaya bisa menggelincirkan keimanan orang tersebut. Apakah terhenti sampai di situ saja setan? Mungkin selama hidupnya orang tersebut orang soleh. Nah, di saat mengalami sakaratul maut, apakah setan bisa menggoda? Iya, paham. Iya, kasih Ustaz. Ibu Siti Saudah. Saidah, jangan bikin Saidah. Bu Siti. Nama ibu sudah sesuai dengan syariat. Jadi nama orang Islam awali pakai Siti, akhiri pakai tamar buto. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Jubaidah, Siti Maisarah, Siti Marfu'ah, Siti Nur Hadisah, Siti Badriah. Itu sudah syariat. Nama yang sesuai syariat ibu. Berarti orang tua ibu suka ngaji kita teh. Begini Ibu Siti, jangan disingkat Bu Siti. Yang namanya setan bangsa jin tidak pernah berhenti. Target akhirnya target akhir nih. Wala tajidu aksarohum syakirin. Buat orang ini yang engkau diami di tubuhnya, maksud saya begini. Ibu semuanya yang hadir termasuk saya itu sudah dilengkapi dengan jin kafir yang disebut jin korin. Korin itu yang menyertai kadekku. Dan dia masuk ke tubuh kita waktu kita lahir dari alam dunia, dari rahim ibu kita lahir, masuk tubuh. Nabi bersabda begini, Innas syaitona yajri mina bani adama majrodam. Sesungguhnya setan dari bangsa jin yang ada di tubuh manusia, keberadaannya itu mengikuti sirkulasi darah. Jadi ayat digetih urang, darah berputar dimanapun di tubuh ini, itu setan bangsa jin mengikuti. Artinya apa? Begitu dekatnya kita dengan dia, dia itu menyusup di tubuh kita. Pak kuat-kuat saha nu dekat ke Allah, jin kafir moal betahun. Makanya di dia teh kudu ngarti. Dia membuat ibu malas untuk tahajud, jin kafir. Yang membuat ibu tidak mendengar alunan azan subuh, jin kafir. Yang ibu mengatakan hoream ke pengajian,
Rek naon ngaji teh jin kafir. Tapi lamun diajak ke mall, berejet berebut. Ibu-ibu, anjing, minggu depan kita ke Pangandaran, nutara ke masjid, milu ke Pangandaran, melaan unjak ayu, leres teh. Ibu-ibu, besok kita ikut ke pengajian ke An-Najwa. Oh, mikir nalila, jin kafir kan. Nyabunya, nanti di waktu sakarat, apakah jin kafir itu berhenti? Tidak. Di sini puncaknya, Bu. Puncaknya jadi sakarat. Kumaha maksud puncaknya? Jin kafir yang menyertai ibu nanti keluar dari tubuh ibu dan dia berputar di atas kepala. Seperti film karton, tahu? Musik, muter tuh burungnya. Nah, jin kafir itu muter di dia. Nah, berputar. Dia akan berjuang habis-habisan buat orang yang dia diami sejak lahirnya menjelang wafatnya supaya tidak ingat kepada Allah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita, lakinu mautakum la ilaha. Ingatkan, tuntun saudaramu yang sekarat, bimbing kalimat tauhid di telinga kanannya. Eta dalil kunaon nabi ngajarkeun ka urang sadaya, upami aya nu dekat kematian bisikan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Satu, jangan terlalu sering, jangan terburu-buru, jangan terlalu keras, lembut. Suami ibu sekarat, ibu nu ngebimbing tapi tong pakai emosi. Da perempuan masuk rada emosi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cek salah kita gandeng. Sini aing keripu. Dari mana gandeng? Kalimat yang baik pun akan mengganggu, apalagi membaca selain kalimat tauhid. Punten, 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 dengan segala hormat punten. Bukan membaca surat Yasin. Orang yang mau mati itu tidak butuh Yasin, hanya butuh kalimat la ilaha illallah. Man qala akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannata bisalam. Siapa orang yang mengakhiri hidupnya minimal ngerekam dina hatena la ilaha illallah dina hate we. Jangan bayangkan hate di dia seperti hate sapi, lain. Hate itu satu ruang khusus yang bisa peka menerima kebenaran. Ya Bu, eta bukti Nabi teh minta talkinkeun nu arek maot teh ku kalimat tauhid. Nah, Ibu, kunaon Nabi ngajarkeun kieu? Karena setan mengganggu supaya ibu saat menghembuskan napas lupa ke Allah. Kolaborasikan, Bu. Setelah la ilaha illallah, kolaborasikan. Surat ke-23 ayat 97 sampai 98. Surat ke-23 bacakan. Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayat durun. Eta ayat isti'ajah keur ngusir setan bangsa jin nu muter di kepala jelema. Ini tidak semua orang saya beritahu, khusus An-Najwa. Mohon tak itu Ibu. Apa kalau kita sudah meninggal dunia ini setan eureun? Entuh. Eta jin kafir nu cicing di awak urang teh teu eureun. Ngaganggu anak keturunan ibu. Jadi teu eureun-eureun sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Da ari ngaji mah entong jero-jero teuing nya.
ayat 97 sampai 98. Hatur nuhun ibu, didoakan ku abi sing sehat lahir batin, sing barokah dunia akhirat, dimudahkan sakaratul mautna, sing kengeng derajat husnul khotimah, sing kengeng ngagaduhan katurunan saroleh-saroleha. Semoga kita di saat di akhirat nanti berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Allahumma rabbana la tuji qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.